Teknik yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam meningkatkan efektivitas penampilan berbicara verbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Nah, tiap orang pada umumnya berharap mendengar pembicaraan terburuk yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tetapi pada saat bersamaan, mereka pun berharap mendengar pembicaraan terbaik. Karena itu, jika dapat berbicara dengan lebih baik daripada yang menjadi perkiraan mendengar, maka pembicaraan akan mendapat dukungan dan penghargaan. Jadi, ketika kita berbicara, maka kita harus percaya diri bahwa apa yang kita sampaikan itu akan benar, gitu ya. Kedua, ucapkanlah kata-kata yang jelas dan perlahan-lahan. Ya, jadi berikan aksentuasi atau tekanan untuk hal-hal yang dianggap penting. Jadi, ketika ada pesan yang dianggap sekiranya penting, maka gunakan dengan kejelasan ya. Dengan jelas agar pesan itu bisa diterima dengan baik, bahwa itu adalah pesan yang paling penting. 3. Bicara dengan wajar ya. Paling tidak seperti biasanya berbicara, dengan jangan terkesan seperti menyinyir atau sedang berdeklamasi. Jadi berbicara dengan santai, dengan sewajarnya, jangan berbicara sekiranya bisa dicurigai atau dilihat bahwa pembicaraan itu adalah pembicaraan yang seperti nyinyiran. Bukan ya, tetapi berbicara dengan sewajarnya, dengan santai, agar bisa diterima oleh pihak yang lain gitu ya. 4. Atur irama dan tekanan suara dan jangan monoton ya. Gunakan tekanan atau irama tertentu untuk menampilkan poin-poin tertentu, seperti marah dengan nada tinggi, sedih dengan suara memelas, dan seterusnya ya. Tapi hindarkan kesan sebagai pemain drama. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, maka sampaikanlah dengan irama atau tekanan suara yang selayaknya pesan itu harus disampaikan seperti itu. Jika kita marah, maka marahlah yang sewajarnya. Atau ketika kita sedih, maka berusahalah dengan suara yang memelas atau suara yang sedih agar pesan itu bisa tersampaikan gitu ya. Dan jangan monoton. Jadi tapi hindari pembicaraan seketika dilihat seperti pemain drama, itu jangan ya. Selanjutnya, menarik napas dalam-dalam 2-3 kali untuk mengurangi ketegangan, mengatur napas secara normal, dan jangan terkesan seperti orang yang sedang dikejar-kejar ya. Bila mana perlu menghentikan pembicaraan, selain untuk mengambil napas juga berfungsi untuk menarik perhatian ya. Selanjutnya yaitu hindari sindrom seperti anu, apa ya, terus dan seterusnya ya. Jika misalnya kita terpojok atau kehabisan bicara atau lupa dengan pembicaraan itu, cukup berhenti sebentar ya. Berhenti sejenak untuk memikirkan kembali apa yang disampaikan gitu ya. Nah, cara ini seakan-akan menunjukkan bahwa kita sedang berpikir dan akan berdampak positif dibanding mengatakan apa ya, apalagi dengan kata-kata tersebut itu akan melamakan pembicaraan atau membuat kita bingung ke pembahasan selanjutnya ya. Lebih baik kita berhenti, terus sekedar berpikir untuk pembicaraan selanjutnya, maka yang disampaikan juga akan mengalir sendiri. Selanjutnya, membaca paragraf yang dianggap penting dari teks tulisan ya. Jangan merasa malu melakukan hal ini karena pendengar akan berpikir bahwa kita hanya menekankan poin pembicaraan ya tertentu agar lebih lengkap gitu ya. Selanjutnya, siapkan air minum. Nah, ini adalah yang terutama ya, yang mereka seringkali kehabisan napas jika berbicara terlalu lama ya. Selain berfungsi membasahi kerongkongan yang kering, juga membantu pembicaraan berhenti sejenak. Jadi jangan menunggu kerongkongan kita itu kering atau menunggu tersedak karena kehausan, maka
berbicara berhenti sejenak untuk meminum air dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali untuk berbicara selanjutnya. Nah, itu adalah teknik-teknik yang dimanfaatkan ketika kita berbicara ya, dalam meningkatkan efektivitas penampilan berbicara secara verbal. Terima kasih.